Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin dan para tokoh Islam yang kami muliakan, kita tahun ini mulai kembali berpuasa Ramadan. Ramadan selalu datang pada setiap tahun, terus begitu berjalan dalam kerutinan. Bahkan boleh jadi di antara kita lupa sudah berapa Ramadan yang telah kita lewati. Dan akan berapa kali Ramadan lagi kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menjalankannya. Semuanya adalah rahasia. Maka ketika Ramadan ini tiba dan kita sudah terbiasa berpuasa dan menjalankan segala ibadah Ramadan, mari kita jadikan Ramadan kali ini sebagai proses transformasi ruhani yang mendalam dan syarat makna. Puasa bukan sekadar kewajiban bagi kita, lebih-lebih ketika kita sudah terbiasa menjalankannya. Puasa sejatinya adalah satu proses dekonstruksi keruhanian, di mana kita mesti meninjau kembali bagaimana kita mengelola hati kita, hawa nafsu kita, ritme hidup kita, dan sikap serta tindakan kita. Nabi bersabda, "Rubbat sha'im laisa min siyamihi ilal zu'." Banyak orang yang berpuasa, tiada hasil dari puasanya kecuali lapar. Artinya bahwa Nabi menghendaki kita untuk meluruhkan, bahkan juga membongkar sangkar besi hawa nafsu kita yang selama ini menyertai kita. Tuhan memang menganugerahkan manusia dengan hawa nafsunya, nafsu makan, minum, dan segala nafsu indrawi yang seringkali ketika nafsu itu menguasai kita, kita menjadi orang-orang yang israf, menjadi orang-orang yang berkelebihan. Ketika diberi kedudukan, jabatan, dan kekuasaan, itu anugerah Tuhan dan kepercayaan masyarakat. Tetapi ketika itu diperoleh, kita merasa tidak cukup dan ingin terus bertahta, berkuasa, dan memperoleh posisi itu. Lebih-lebih ketika jabatan, kekuasaan, dan posisi itu tidak bisa kita tunaikan dengan baik. Seringkali hasrat kuasa melampaui tugas, kewajiban, dan fungsinya. Kita ingin memperoleh harta dan kekayaan yang banyak, dan ketika Tuhan memberikannya, kita merasa tidak cukup terus, sampai lupa kita bersyukur. Dan akhirnya kita terus ingin meraihnya dengan cara-cara yang tidak halal dan tidak baik. Bahkan ada sebagian yang akhirnya jatuh pada riswah, korupsi, dan segala tindakan-tindakan yang meraih harta dengan cara tidak halal. Begitu juga dalam kehidupan lainnya, kita merasa nikmat, senang dalam kehidupan dunia dengan segala hasrat indrawinya. Itu adalah bagian dari anugerah Tuhan yang diberikan pada kita untuk hidup di dunia. Tetapi semuanya ada batasnya, semuanya ada bingkainya, semuanya ada landasannya yang bersifat nilai, yakni sesuatu yang berharga. Allah mengajarkan kita untuk meraih dunia, tetapi secukupnya. Kulu washrobu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan engkau berlebihan. Dunia pun sama.
Wabtaghi fima atakallah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu 'alaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Carilah apa yang telah Tuhan berikan untukmu kehidupan di akhir, tetapi jangan engkau lupakan dunia. Berbuat baiklah sebagaimana Tuhan berbuat baik padamu. Tapi jangan sekali-kali kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka terhadap mereka yang membuat kerusakan. Maka ketika kita memasuki kembali bulan puasa dan Ramadan tahun ini, jangan biarkan dia datang secara rutin. Jadikan puasa tahun ini puasa yang lebih bermakna untuk mengubah cara pikir kita, mengubah pandangan kita, mengubah rohani kita, mengubah sikap kita dan tindakan kita agar semakin bermakna. Dan kebermaknaan itu bukan hanya dari urusan-urusan yang bersifat makna duniawi, tetapi juga makna yang bersifat ilahiyah. Makna yang berbasis pada tauhid, di mana kita selalu menghadirkan Tuhan dalam seluruh gerak hidup kita, bahwa hidup kita ini diawasi Tuhan, bahwa hidup kita ini ada dalam rahman rahim Tuhan, bahwa hidup kita ini ada dalam kuasa Tuhan, dalam Rabb Tuhan, dan segala macam dimensi kekuasaan Allah. Maka kita sejatinya menjadi hamba-hamba Tuhan yang kecil, dhaif, dan tidak seberapa. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kemudian lupa diri karena kuasa, harta, dan segala kekayaan indrawi. Kita juga tidak menjadi orang-orang yang angkuh diri karena merasa kita berilmu, berkedudukan tinggi, sehingga ilmu dan kedudukan itu kemudian menjerat kita menjadi orang yang dikdaya, merasa dikdaya, dan kemudian menjadi tidak rendah hati dan tawadhu, bahkan sewenang-wenang. Dan lebih dari itu, kita hidup di dunia kehilangan makna karena kesibukan dan mobilitas hidup yang menggerus keseluruhan dimensi kehidupan kerohanian kita. Disinilah pentingnya transformasi puasa sebagai ajang, wahana, dan media perubahan kerohanian, cara pandang, sikap, dan orientasi tindakan kita, agar lebih lekat dan dekat dengan Allah, dan dari situ kita menjadi orang-orang yang mampu terus beribadah dan menjalankan fungsi kekhalifahan dengan baik. Pada saat yang sama, kita menjadi orang yang terus terpanggil untuk memberi makna bagi kehidupan ini. Sehingga kehadiran kita dimanapun kita berada, mereka yang berkedudukan, mereka yang berkedudukan dengan posisi apapun, mereka yang berharta dengan sebanyak apapun, mereka yang berilmu, baik kecil maupun luas, dan mereka yang punya anugerah Tuhan lainnya, mampu menjadikannya sebagai nilai, titipan, dan amanah Tuhan untuk memberi makna bagi kehidupan orang banyak, menjadi rahmat bagi semesta. Mari kita jadikan puasa Ramadan ini sebagai transformasi kerohanian yang menebar rahmatan lil alamin. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.